Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Mustafa Nur Ahmadi, kemudian Fitri Lutfi Arafi, Fatkul Muniro, dan Maldini Agni. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit pembahasan mengenai studi kasus Accolade melawan Sega. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan simak videonya dengan seksama. Pada kesempatan kali ini akan dibagi menjadi 3 sub pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Kemudian yang kedua ada pembahasan yang terdiri dari kajian teori, pembahasan kasus, alternatif solusi, dan solusi. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Langsung saja ke materi yang pertama, pendahuluan. Oke, yang pertama latar belakang. Accolade merupakan sebuah perusahaan pembuat video game yang berasal dari Amerika, tepatnya ada di San Jose, California. Perusahaan ini dibuat pada tahun 1984 oleh Alan Miller dan Bob Whitehead, di mana sebelumnya mereka juga mendirikan Activision pada tahun 1979. Sedangkan Sega sendiri merupakan sebuah perusahaan multinasional pengembang game yang berasal dari Jepang. Tepatnya ada di Shinagawa, Tokyo. Sega sendiri didirikan oleh Martin Bromley, Irving Bromberg, James Humpert, dan David Rosen pada tahun 1940. Keduanya sama-sama mengembangkan produk mereka agar bisa dinikmati oleh konsumen yang telah mereka sasar. Pada awalnya, Accolade hanya memproduksi cartridge game yang bisa dimainkan pada konsol yang diproduksi oleh Sega. Hingga akhirnya pada tahun 1990, Sega meluncurkan sebuah konsol game baru yaitu Genesis, di mana para teknisi Accolade ini menemukan bahwa cartridge game yang mereka produksi tidak bisa dimainkan lagi pada konsol baru yang diluncurkan oleh Sega. Setelah mengetahui hal ini, teknisi Accolade melakukan berbagai tindakan hingga pada akhirnya melakukan reverse engineering. Untuk kegiatan ini yaitu untuk mencari hal yang menyebabkan cartridge buatan perusahaan mereka tidak bisa digunakan pada konsol terbaru game Sega yaitu Genesis. Setelah dilakukan beberapa kegiatan, teknisi Accolade akhirnya menemukan bahwa Sega memasukkan semacam kode khusus yang membuat konsol game mereka hanya bisa memainkan video game yang dikembangkan oleh Sega. Tentunya teknisi Accolade tidak kehabisan akal. Mereka melakukan beberapa tindakan. Setelah melalui proses reverse engineering dan dekompilasi, Accolade berhasil menemukan source code yang dibuat khusus oleh Sega agar konsol game yang dibuatnya hanya bisa memainkan game yang dikembangkan oleh Sega sendiri. Kemudian Accolade menggunakan kode tersebut untuk memproduksi cartridge baru yang bisa digunakan pada konsol Genesis milik Sega. Hingga pada akhirnya Sega menuntut Accolade karena dugaan pelanggaran hak pribadi. Kemudian kita beralih ke topik selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana analisis perspektif masing-masing teori yang dikemukakan oleh John Locke, Adam Smith, dan Karl Marx pada kasus yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana pendapat penulis mengenai tindakan yang dilakukan oleh Accolade. Jelaskan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapat penulis mengenai langkah yang diambil oleh Accolade dalam melakukan source code milik Sega. Apakah suatu perusahaan berhak melakukan reverse engineering atas produk apapun? Dan yang keempat yaitu bagaimana analisis kasus yang terjadi jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika. Tujuan dari pembahasan studi kasus yang pertama adalah mengetahui analisis perspektif dari teori John Locke, Adam Smith, dan Karl Marx terhadap kasus yang terjadi antara Accolade dan Sega. Yang kedua yaitu mengetahui perspektif penulis tentang tindakan yang dilakukan oleh Accolade. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui apakah tindakan Accolade terlalu jauh dan berhak
untuk melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir, mengetahui keterkaitan permasalahan yang jadi dalam perspektif etika. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu teori properti menurut pandangan John Locke. John Locke sendiri berpendapat bahwa manusia memiliki hak alami atas kebebasan dan hak alami atas properti pribadi. Setiap manusia memiliki properti atas pribadinya. Dia tidak memiliki hak kecuali pada dirinya sendiri. Hasil kerja tubuhnya dan hasil kerja tangannya bisa dikatakan propertinya, apapun itu bentuknya. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori properti utilitarian atau yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu dibebaskan sebebas-bebasnya untuk mencari kepentingan diri sendiri dalam pasar bebas guna mencapai kesejahteraan publik, di mana semua kepentingan yang ada dijembatani oleh invisible hand. Invisible hand sendiri adalah sebuah perumpamaan yang dipakai oleh Adam Smith untuk menggambarkan manfaat sosial yang didapatkan atas tindakan dari seseorang atau individu dalam sebuah pasar bebas. Dan tentunya ini merupakan impact baik untuk sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah teori properti menurut Karl Marx. Sistem kapitalis hanya memberikan dua sumber penghasilan, menjual hasil kerja dan kepemilikan atas sarana-sarana produksi. Dengan kata lain, teori Marx menyatakan bahwa kepemilikan properti itu di bawah kepemilikan bersama. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu teori utilitarianisme. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu teori utilitarianisme. Singkat saja, utilitarianisme adalah prinsip moral yang mengklaim bahwa sesuatu dianggap benar atau etis apabila mampu menekan biaya sosial dan memberikan keuntungan sosial yang lebih besar, atau sebuah tindakan di mana masyarakat akan lebih diuntungkan akan hal itu dengan mengeluarkan biaya yang lebih sedikit. Contohnya seperti pemberian subsidi BBM. Kemudian selanjutnya ada hak dan kewajiban. Hak sendiri adalah sebuah klaim atau kepemilikan seseorang terhadap suatu hal. Seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu atau jika orang lain berkewajiban untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya. Kemudian untuk kewajiban sendiri adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak. Biasanya hak dan kewajiban adalah sesuatu yang berkaitan, akan tetapi kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru kita bisa mendapatkan hak. Kemudian yang selanjutnya ada keadilan dan kesamaan. Keadilan sendiri adalah penilaian yang memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, bertindak sebagai profesional dan tidak melanggar hukum. Kemudian kesamaan sendiri memiliki arti secara harfiah yaitu sama dengan. Ketika sebagai contoh, ketika saya mendapat perlakuan A, teman saya yang bekerja dalam satu divisi harus mendapatkan perlakuan A juga tanpa membedakan begitu. Kemudian yang terakhir yaitu ada etika memberikan perhatian. Ketika seorang akan memberikan perhatian itu memiliki etika. Ada yang harus diperhatikan. Apakah mengikuti prinsip keadilan atau kesamaan atau kontribusi yang telah diberikan. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Fitri. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan studi kasus Aqualad melawan Sega. Dalam studi kasus kali ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, analisa kasus Aqualad melawan Sega dari perspektif masing-masing teori tentang properti pribadi seperti yang dijelaskan dalam bab ini, misalnya dari pandangan Locke tentang teori properti utilitarian, dan teori properti pribadi dari Marx. Nah, mana dari pandangan-pandangan tersebut yang paling Anda setujui dan paling tepat untuk kasus ini? Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai teori yang pertama, yaitu teori properti dari John Locke. Menurut teori dari John Locke mengenai properti pribadi yang dimiliki seseorang adalah dirinya tidak memiliki hak apapun kecuali pada dirinya sendiri. Hasil kerja tubuhnya dan hasil kerja tangannya dapat dikatakan adalah properti pribadi yang dimilikinya. Maka dalam kasus ini, sistem keamanan yang ditanamkan oleh Sega pada konsol game yang diproduksi dan dipasarkan oleh Sega, di mana konsol game ini adalah merupakan properti pribadi milik Sega, karena ini adalah hasil kerja dan dikembangkan dengan sumber daya yang dimiliki Sega. Sehingga tindakan Aqualad di mana mereka melakukan reverse engineering tanpa izin dari Sega sebagai pemilik konsol game ini dinilai salah karena telah melanggar hak properti pribadi milik Sega. Teori yang kedua yaitu teori utilitarian. Dari pandangan Adam Smith, teori utilitarian menyatakan bahwa setiap individu diberikan kebebasan untuk mencari kepentingan diri sendiri dalam pasar bebas untuk mencapai kesejahteraan publik, di mana semua kepentingan yang ada akan dijembatani oleh invisible hand. Maka dari itu, dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh Aqualad dianggap sah karena akan memberikan keuntungan lebih bagi pengguna Sega, di mana akan memperoleh alternatif game selain yang telah dikembangkan oleh Sega. Teori yang ketiga yaitu teori properti dari Marx. Dari pandangan Marx bahwa kapitalis hanya memberikan 2 sumber penghasilan, yaitu menjual hasil kerja dan kepemilikan atas sarana-sarana produksi. Menurutnya, kepemilikan properti intelektual adalah secara kolektif, maka tindakan yang dilakukan oleh Aqualad dapat dibenarkan karena security device dan short code, di mana barang tersebut merupakan barang publik yang dapat dipakai dan dapat dikembangkan oleh siapa saja. Dari studi kasus tersebut, pandangan yang paling sesuai dengan kasus menurut kami yaitu teori properti yang dikemukakan oleh John Locke. Dalam sudut pandang teori ini, Aqualad telah melanggar hak properti milik Sega. Sesuai yang dikemukakan oleh John Locke, bahwa hasil kerja tubuhnya dan hasil kerja tangannya dapat dikatakan adalah properti miliknya, karena hasil kerja usaha tersebut merupakan properti dari yang melakukan. Maka tidak ada seorang pun selain dirinya yang berhak atas apa yang dilakukannya. Dalam kasus ini, Aqualad telah melakukan reverse engineering pada konsol Sega dan beberapa cartridge gamenya untuk mendapatkan source code milik Sega, lalu digunakan untuk memasukkan game-game produksinya agar dapat dimainkan di game konsol Sega. Padahal Sega tidak memberikan lisensi pada Aqualad untuk melakukan hal tersebut, dan Sega pun tidak memperoleh keuntungan apapun dari penjualan game-gamenya yang diproduksi oleh Aqualad. Source code tersebut merupakan milik Sega dan Aqualad tidak memiliki hak untuk memperbanyak ataupun melakukan reverse engineering, yang berarti hal yang dilakukan oleh Aqualad merupakan kegiatan yang mencuri properti Sega. Pembahasan yang kedua yaitu apakah Anda setuju bahwa Aqualad benar-benar telah mencuri properti Sega? Jelaskan jawaban Anda. Menurut kami setuju jika Aqualad telah mencuri properti Sega, karena dalam kasus ini terdapat fakta yang dilakukan Aqualad terhadap konsol game Sega, karena Aqualad telah melakukan reverse engineering atas konsol Sega yang baru dan beberapa cartridge gamenya. Aqualad membuka beberapa konsol Sega untuk mempelajari mekanisme pengamanannya. Kemudian setelah mendapatkan source code, Aqualad memasukkan game-game produksinya agar dapat dimainkan di game konsol Sega. Walaupun Aqualad mengatakan kode keamanan yang dipakai Sega merupakan standar interface publik, tetapi Aqualad telah melakukan kegiatan yang tidak etis karena tidak meminta izin kepada Sega.
source kode milik Sega hanya diperuntukkan untuk produksi keluaran Sega, sehingga game-game yang dapat dimainkan hanya game keluaran Sega saja. Dari kegiatan yang dilakukan Accolade tersebut, Sega pun tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari penjualan game Accolade. Accolade sebenarnya tidak meminta izin atas penggunaan source kode milik Sega karena tidak ikut serta dalam proses menciptakan source kode milik Sega tersebut. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu menurut penilaian Anda, apakah Accolade melangkah terlalu jauh dalam menemukan source kode program-program Sega, dan apakah perusahaan berhak melakukan reverse engineering atas produk apapun? Menurut kami, Accolade sudah melangkah terlalu jauh dalam berusaha menemukan source kode program Sega. Hal ini dapat dilihat dari alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, Accolade membuka dan melakukan dekompilasi cartridge game Sega yang seharusnya kode rahasia yang ada di dalamnya adalah milik Sega dan mempunyai hak cipta. Alasan yang kedua yaitu Accolade sudah dengan sengaja melakukan dekompilasi dan menyalin informasi tanpa persetujuan Sega. Alasan yang ketiga yaitu Accolade telah melakukan tindakan yang merugikan kepada pihak Sega. Untuk apakah perusahaan berhak melakukan reverse engineering atas produk apapun? Dalam kasus ini, sebuah perusahaan berhak melakukan reverse engineering atas suatu produk apapun apabila sudah ada kesepakatan, persetujuan, dan izin yang telah diberikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Demikian, presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fatkul Moniro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan kasus yang keempat, yaitu identifikasi masalah yang terdapat pada kasus Accolade melawan Sega berdasarkan prinsip-prinsip etis dalam bisnis. Untuk prinsip yang pertama, yaitu ada prinsip utilitarianisme. Secara umum, utilitarianisme adalah prinsip moral yang mengklaim sesuatu yang dianggap benar atau etis apabila mampu menekan biaya sosial dan memberikan keuntungan sosial yang lebih besar, atau tindakan yang mampu memberikan keuntungan besar bagi masyarakat atau biaya terkecil yang dikeluarkan oleh masyarakat. Maka dari itu, tindakan yang dilakukan Accolade dalam melakukan reverse engineering untuk mencapai tujuan mereka bahwa game yang dikembangkan oleh Accolade bisa dimainkan di konsol game yang dikembangkan oleh Sega bisa dikatakan benar, karena tindakan ini tuh akan memberikan alternatif bagi pengguna konsol Sega untuk bisa memainkan game lain yang sudah dikembangkan oleh Sega. Dengan kata lain, pengguna konsol game Genesis besutan Sega ini akan lebih diuntungkan. Prinsip yang kedua yaitu ada prinsip hak dan kewajiban. Hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan atau suatu cara tertentu, atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya. Berdasarkan prinsip hak dan kewajiban, pihak Accolade melakukan tindakan yang tidak etis karena melanggar hak kepemilikan milik Sega atas source kode yang secara resmi dimiliki oleh pihak Sega. Padahal, Accolade tidak memiliki izin menggunakan kode keamanan tersebut, serta tidak ikut serta dalam proses menciptakan source kode tersebut. Namun, Accolade malah melakukan reverse engineering atas konsol Sega untuk memasukkan game produksinya itu agar dapat dimainkan pada konsol Sega. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan dan kesamaan. Pada prinsip ini dibagi menjadi 3 keadilan. Yang pertama ada keadilan distributif. Keadilan distributif ini pada kasus Accolade melawan Sega itu pihak Accolade tidak beretika karena pada kasus ini pihak Accolade itu tidak adil dengan pihak Sega. Pihak Accolade itu malah mendapatkan untung atas tindakan yang dia lakukan dari dia bisa mendapatkan source kode yang dimiliki oleh Sega. Nah, pada pihak Sega itu malah merasakan dirugikan karena privacy dan hak
ciptanya itu tuh seperti sudah diambil oleh pihak Accolade. Keadilan yang kedua yaitu ada keadilan retributif. Pada kasus ini pihak Accolade itu tidak beretika karena dia itu tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Pada kasus tersebut, argumen Accolade itu telah memenangkan pengadilan banding. Accolade itu mengatakan bahwa standar interface itu tidak dapat dimiliki oleh siapapun karena merupakan bagian dari properti publik, sehingga boleh digunakan dan dibuat oleh semua orang termasuk Accolade. Para pengacara Accolade juga menyatakan bahwa mereka itu berhak membuat duplikat source code tersebut. Keadilan yang ketiga yaitu ada keadilan kompensatif. Jadi pihak Accolade itu tidak mengganti kerugian atas apa yang sudah dialami oleh Sega karena pembuatannya. Jadi keuntungannya itu dirasakan sendiri, dimiliki sendiri tanpa diberikan oleh Sega sepeser pun. Untuk prinsip yang terakhir yaitu ada prinsip etika memberi perhatian. Jadi pada kasus ini pihak Accolade itu tidak beretika karena pihak Accolade itu sama sekali tidak memberikan perhatian kepada Sega yang secara tidak langsung telah membantu menciptakan game untuk Accolade karena game produksinya itu dapat dimainkan oleh banyak orang di konsol game milik Sega dan memberikan keuntungan juga. Accolade itu bisa saja memberikan perhatian seperti membantu Sega jika mungkin sedang mengalami masalah pada sistem teknologi pada game Sega seperti itu. Untuk slide selanjutnya itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya yaitu Maldini. Baik, saya Maldini Ahni akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah alternatif solusi. Yang pertama, Accolade bisa mengakui kesalahan atas tindakan tidak etis yang dilakukan di mana tindakannya melanggar hak properti pribadi milik Sega yaitu source code yang digunakan Sega untuk mengamankan produk yang dimilikinya dengan membayar sejumlah uang sebagai denda sebagai kompensasi. 2. Accolade bisa menarik kembali peredaran game yang telah mereka jual dari pasar. Kemudian Accolade bisa membangun kerjasama dengan Sega sebagai salah satu supplier video game untuk konsol besutan Sega agar game yang dibuat Accolade secara resmi dan legal dapat beredar lagi di pasar. 3. Accolade dapat mengajukan banding dengan alasan bahwa konsol yang digunakan oleh Sega hak patennya tidak dimiliki siapapun sehingga siapa saja boleh untuk memproduksi game yang kompatibel dengan konsol yang diluncurkan. Selanjutnya solusi menurut kami solusi terbaik dari kasus antara Accolade dan Sega adalah dengan melakukan pembayaran sejumlah uang yang sebagai kompensasi kerugian dan royalti kepada Sega atas apa yang telah diperbuat oleh Accolade dengan mencari source code yang dibuat khusus oleh Sega untuk konsol game yang dibuatnya. Kemudian Accolade bisa menjalin kerjasama dengan Sega agar menjadi salah satu perusahaan supplier video game untuk konsol Genesis besutan Sega, di mana kesepakatan kerjasama ini bisa berguna untuk keperluan jangka panjang Accolade dalam melanjutkan usaha yang telah dilakukannya. Selanjutnya penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari uraian kasus dan pembahasan yang ada, tindakan yang dilakukan oleh Accolade dalam melakukan reverse engineering dan dekompilasi untuk menemukan source code milik Sega yang dibuat khusus untuk ditanamkan pada konsol game Genesis berserta cartridge besutan Sega merupakan suatu hal yang kurang beretika. Accolade harus bertindak sebagai perusahaan yang menjalin kerjasama dengan perusahaan lain agar terjalin hubungan yang baik dan persaingan yang sehat antar
perusahaan tanpa terbentuknya kecurangan-kecurangan tertentu dalam sasaran pasar yang dimiliki. Akolet juga harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih memahami maksud dari tindakan yang dilakukan. Perusahaan bersaing agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan konflik dan permasalahan. Jika Akolet menginginkan eksistensinya dalam dunia bisnis video game, maka mereka harus berbenah dan mulai menjalin hubungan dengan perusahaan lain agar tetap eksis. Berikutnya, saran. Dalam kasus ini, pengadilan yang menjadi tempat untuk mencari titik terang dari kasus ini harus lebih memahami hak apa saja yang dimiliki oleh kedua belah pihak dan peraturan apa yang mengikat keduanya. Selain itu, alangkah lebih baiknya ketika menemukan sebuah hambatan dari perusahaan lain, maka mencari kemungkinan alternatif keputusan lain yang lebih etis dilakukan dan tidak merugikan beberapa pihak. Dengan begitu, lingkungan perusahaan akan semakin baik dan kondusif dalam melakukan proses jual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila mana ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.